Cara pandang itu saya setuju bahwa Kemendikbud punya cita-cita untuk mendapatkan guru yang terbaik. Tapi coba dibalik cara pandangnya. Cara pandangnya harus dibalik. Berapa lama negara, pemerintah pernah berpihak terhadap guru gitu. Kita sudah lama absen untuk berpihak terhadap guru gitu. Karena itu cara pandangnya hari ini kita berikan keberpihakan itu kepada guru, baru kita nuntut kualitas, mutu. Pak Saiful, kalau kita lihat bagaimana aspirasi dari masyarakat, khususnya dari guru honorer, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Uni, ada belasan ribu yang sampai saat ini menyatakan pendapat mereka. Bisakah ini diakomodasi opininya, dan ini angka yang sangat besar, dan mungkin bisa dibilang arahnya ini nadanya sama begitu. Ada ketidakpuasan di sini, ada kekhawatiran yang dimiliki oleh para guru honorer ini mengenai nasib mereka dan ujian yang tersedia saat ini. Terima kasih, Pak. Harus diakomodasi, Mas Tito. Harus diakomodasi aspirasi mereka. Bagaimana caranya, Pak, kalau itu? Harus dilakukan revisi terhadap SOP dan semua proses terkait dengan seleksi ini. Ini kan artinya tidak ada masa transisi dalam pemberlakuan berbagai undang-undang yang dianggap tadi ideal. Di mata kami, kebijakan apapun ketika menabrak dari cara pandang kita untuk mengafirmasi, memuliakan terlebih guru, saya kira harus direvisi. Apakah ada ruang untuk dilakukan revisi? Sangat mungkin dan bisa dilakukan itu. Dengan koridor tetap sesuai dengan undang-undang yang ada, yang kita punya, regulasi yang kita punya. Jadi sekali lagi, ini kerumitan yang tidak perlu dilakukan sesungguhnya. Kalau semangatnya adalah memberikan afirmasi bahwa kebijakan P3K ini kebijakan jangka pendek untuk mengafirmasi guru-guru yang sudah mengabdi lama, umur sudah 35 tahun ke atas. Bagaimana sebuah kebijakan yang jangka pendek, lalu seolah-olah ini di-leverage menjadi sebuah kebijakan yang akan berlaku selamanya dengan ukuran yang sangat ideal, yang menurut saya itu malah menjadikan gaduh dan tidak memberikan afirmasi apapun terhadap guru. Jadi sekali lagi, kita ingin dengan fenomena yang begini, fenomena di mana hanya 1,2% yang lolos, artinya kebijakan ini nggak kompatibel dengan kebutuhan di lapangan. Pak Saiful, apakah kita memang harus melihatnya juga dari sisi lain? Saya contohkan juga dari Kemendikbud kan mengatakan inginnya ini tetap menjaga pendidikan terbaik yang diterima oleh anak-anak kita. Cara pandang itu saya setuju bahwa Kemendikbud punya cita-cita untuk mendapatkan guru yang terbaik. Tapi coba dibalik cara pandangnya. Cara pandangnya harus dibalik. Berapa lama negara, pemerintah pernah berpihak terhadap guru gitu. Kita sudah lama absen untuk berpihak terhadap guru gitu. Karena itu cara pandangnya hari ini kita berikan keberpihakan itu kepada guru, baru kita nuntut kualitas, mutu, kompetensi guru itu kita naikkan gitu. Jadi jangan dulu tiba-tiba diperketat semua regulasinya, model seleksinya, disaring sebagus-bagusnya mendapatkan guru. Ini nggak fair menurut saya. Ini nggak fair. Semangatnya semestinya harus dirubah. Negara dan pemerintah sudah lama melupakan posisi guru. Menurut saya itu poin pentingnya. Nah karena itu seleksi P3K ini semangatnya adalah mengafirmasi dalam suasana kedaruratan, karena tadi saya sampaikan juga, saya ingin mengulang lagi. Karena sudah lama nggak pernah ada rekrutmen guru. Guru juga akhirnya menerima skema P3K yang tadinya ini termasuk yang ditolak karena maunya PNS, bukan jalur P3K. Dan seterusnya itu. Ini kompromi gitu. Jadi kalau saya nyebutnya politik pendidikan pada ruang kompromi gitu. Jangan diasumsikan ini dalam suasana normal, pemerintah sudah pernah berpihak. Ini suasana pemerintah belum berpihak, lama, absen gitu. Ini justru melihatnya dari sudut pandang seberangnya begitu, Pak Saiful, ya. Bukan menguji guru yang lolos baru diberikan haknya, tapi berikan dulu haknya, barulah coba diberikan kompetensinya apakah memadai begitu. Mungkin kira-kira sederhana ya Pak Saiful ya. Ini yang belum. Kira-kira begitu. Nah karena itu semangatnya begini. Kita sudah absen lama, tidak negara pemerintah ini untuk mengurusi guru. Beri afirmasi, karena mereka guru itu panggilan jiwa. Gampang Mas. Kalau soal meningkatkan potensi dan kualitas dan mutu guru itu, ajari, bikin proses pelatihan dan pendidikan efektif, mereka akan melaju kencang untuk menjadi guru yang terbaik.
untuk siswa-siswanya di tempatnya masing-masing. Iya, iya. Saya ke Bu Uni, setujukah Bu Uni Anda lebih tahu lagi sebenarnya bagaimana psikologi seorang guru, dorongan dari seorang guru terhadap bagi para murid-muridnya dan lain-lain. Setujukah bahwa memang tidak semata-mata mengenai bagaimana kompetensi akademis dari guru itu sendiri, tapi ada banyak faktor lain yang bisa mendorong seorang guru untuk bisa menjadi guru yang kita harapkan, yang diharapkan juga oleh Kemendikbud. Saya setuju sih, tapi malah saya mendukung penuh. Karena gini, mereka ini cara pandangnya adalah cara pandang seperti penguasa, yang mereka berhak menentukan apa saja tanpa memperhatikan ataupun abai terhadap kewajiban mereka terhadap pembinaan guru. Jadi mereka ini dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, harus kompeten, dibayarnya, mohon maaf, itu 200.000. Jadi nggak bisa. Jadi kualitas dan ketersediaan guru adalah dua hal yang harus ada di negeri ini. Nggak bisa dengan cara mengatakan bahwa Anda itu nilainya jelek, jadi Anda nggak berhak menjadi guru. Saya mau tanya, kalau guru bukan sumber utama pembelajaran dengan bahan ajar yang banyak, sebenarnya apa yang disebut dengan mengumumkan bahwa guru tidak bisa diganti oleh teknologi? Yaitu adalah spiritnya, kehadirannya. Membimbing dan membesarkan hati anak-anak kita, memerdekakan dalam pikir. Itu yang bolak-balik dikatakan kementerian. Lalu kenapa sekarang dilihatnya sekarang sangat sangat negatif, sangat akademik? Nggak bisa dilakukan seperti itu gitu. Tadi dulu memang disebutkan ini sebagai kondisi yang normal, ya, kondisi yang normal bahwa rekrutmen harus standar kelulusan tinggi. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ya guru-guru honorer ini membuktikan, membesarkan, menghasilkan Pak Saiful Huda. Itu yang kayak begitu tuh ketua komisi yang pinter, yang berkhidmat untuk itu hati honorer juga itu, apalagi kalau di pesantren. Ya, saya mau tanya. Ya, jadi yang utama adalah bagaimana memerdekakan alam pikir, memberikan ruang kepada honorer berkembang dan diberi kesempatan yang sama pada yang lain. Dan ini saya juga mendukung jangan sampai ini adalah kriteria akhir P3K ini untuk pengangkatan guru. Sebab ini mematikan bibit-bibit muda LPPK yang selama ini tidak diperhatikan, ya, untuk tumbuhnya anak-anak baru untuk menjadi pendidik. Jadi menurut saya negara harus hadir. Kalau ada maaf ya, di pekerja itu apa upah minimum regional, di mana itu guru? Tidak ketiganya dari upah regional. Lalu kita menuntut mereka untuk kompeten, harus menuntut untuk yang baik, untuk hasil siswa yang bisa. Saya kira ini harus diubah cara pandang. Sudah berapa sih hadir? Sudah memberikan program apa? Coba evaluasi itu program-program yang bergerak itu, ya. Kasih untuk guru honorer, tidak untuk kegiatan-kegiatan sangat elitis. Berikan kesempatan kepada honorer, berdialog. Karena ini Dian dianggap kita tidak mampu gitu. Padahal di waktu yang lalu dialog dia itu sangat terbuka yang menghasilkan penyelesaian kedua. Saya ingin kembali ini misalnya guru di samping guru-guru yang sudah berusia lanjut, juga guru-guru di daerah terpencil. Masa mau disamakan? Kalau dulu yang lalu adalah guru usia 35 tahun dites bersama mereka, dilihat dari kemampuan kinerjanya. Ya, ini harus dipertimbangkan ya Bu Uni, dan ini yang tidak mudah dituangkan ke dalam sebuah kertas ujian juga untuk melihat semangat guru tersebut, perjuangan yang sudah dialami terutama mereka yang sudah puluhan tahun. Sorry ya Mas, saya mau tanya, sudahkah tes menjelaskan spirit dan kemampuan guru untuk memerdekakan alam pikiran? Apakah tes itu bisa menjelaskan itu? Kalau tesnya hanya tes yang mengukur olimpiade anak-anak, saya mau tanya, para pejabat ikut tes itu bisa nggak menjawab pertanyaan tesnya para guru itu? Jadi jangan melihat guru itu seperti orang di pokok sana yang lihat ente itu nggak bisa apa-apa karena nggak kerjakan tugas, nggak bisa. Beri ruang, ya. Saya itu saya mohon banget gini ya, memang diperbaiki, diajak saya siap dialog untuk menyelesaikan persoalan ini, dan saya percaya Pak Cahyo, Pak Menpan itu orang baik, mau mendengar dialog kita karena dahulu juga mereka mendengar dialog-dialog akhirnya mendapatkan formula terbaik. Oke, ini pernyataan lagi berarti dari Bu Uni bahwa siap berdialog untuk memperbaiki hal ini. Mendekati guru tidak bisa cukup dengan cara teknokratis, mengukur segalanya dari angka dan data. Afirmasi itu jadi penting karena sekali lagi profesi guru
profesi yang paling utama yang harus diafirmasi oleh negara hari-hari ini. Ketika negara punya agenda untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Dan caranya adalah afirmasi dulu mereka, baru menjadi ruang untuk konsolidasi peningkatan kompetensi dan kualitas. Dan poin pentingnya, Mas, itu menurut saya, negara dan pemerintah punya hutang budi terhadap keberadaan guru-guru kita yang sekarang ikut dalam seleksi P3K. Mereka harus diafirmasi. Karena ini bagian dari kita memuliakan dan memberikan penghargaan kepada para guru kita. Apakah mungkin? Sangat amat mungkin. Apakah bisa? Sangat amat bisa. Duduk bersama, sampaikan semua apa yang menjadi keprihatinan seleksi pertama ini, dan jadikan itu sebagai pelajaran terbaik, dan lalu dilakukan revisi berbagai undang-undang dan ketentuan yang sekarang berlaku.